Satu, itu tentang sumbangan untuk membangun bait suci Allah. Coba perhatikan, baca yang nomor 1. Yang dilibatkan siapa saja? Raja, pembesar. Terakhir, rakyat biasa. Kira-kira kalau Bapak Gembala ingin bangun gereja ini kekuatan dengan Bapak Gembala, kira-kira bisa nggak? Bisa? Belum tentu. Firman Tuhan bilang loh, oh, Gembala banyak duitnya. Oh, kata siapa? Begitu. Kok malah saya bilang kata siapa? Bukan, membangun bait suci itu adalah tugas raja, pembesar. Pembesar itu majelis, pembantu gembala, dan jemaat. Jemaat yang mana ini? Kami kan nggak kaya, kami nggak punya duit, cuman motor. Aduh, Bapak Ibu jangan mengatakan kepada apa yang kita miliki. Tuhan bilang, masih ingat cerita janda miskin? Tidak dilihat orang kaya yang memberi. Dari kemiskinannya pun dia bisa memberi buat pekerjaan Tuhan. Itu yang dilihat Tuhan. Itu yang dilihat Tuhan. Jadi raja, pembesar dan rakyat biasa. Saya berharap kita semua bergotong royong. Ya, jiwa ditambahkan, gereja diperluas. Tapi nggak bisa sendiri, dikerjakan oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala, nggak bisa. Didukung sama majelis, didukung sama rakyat. Ya. Apa yang didukung? Dukung dengan doa, itu yang pasti. Dukung apa? Dukung dengan kemampuan. Yang kedua, apa yang dibahas di 1 Tawarik 29? Mereka, kesukaan mereka memberi persembahan didorong dengan kesukaan mereka akan hadirat pimpinan. Bapak Ibu merasa bahwa pada saat beribadah di tempat ini hadirat Allah ada enggak? Ada. Kita lebih dari berapa ini? Ya, ini udah lebih dari 5, 10, bahkan 15. Firman Tuhan, 2-3 orang datang memuji Tuhan, hadirat Allah ada di situ. Jangan Anda bilang bahwa hadirat Allah tidak ada. Nah, itu. Jadi kesukaan mereka memberi persembahan didorong dengan kesukaan mereka akan hadirat dan pimpinan Allah. Setiap saya beribadah, jujur saya setiap beribadah di sini, kalau puji-pujiannya membuat saya menghayati luar biasa masuk hadirat Tuhan. Ya, bukan karena saya sedang bereforia supaya kelihatan jemaat menitikan air mata. Waduh, ngapain menitikan air mata? Tapi hadirat Allah. Yang ketiga, Tawarik 29 itu berisi tentang sikap yang benar dalam memberi bagi pekerjaan. Itu isinya di dalam pasal 29. Ya, jadi saya rangkum 1 Tawarik 29 berisi dengan poin-poin ini. Ya. Oke. Next. Waduh. Apa yang harus dilakukan untuk jemaat GPD Siloam Family? Pakai nama gitu ya. Ya karena saya sebenarnya lagi diundang di Siloam Family. Karena firman Tuhan ini buat kita semua. Amin. Ya, amin saudara. Amin. Kita bawa sesuatu dan jangan nanti pulang dari sini suami tanya, anak tanya, Inam, tadi apa tentang firman Tuhannya? Nggak tahu aku ngomong apa dia. Wah, berarti firman Tuhannya nggak dibawa, betul? Inam, apa yang kau bawa tadi? Apa pujiannya atau apa firman Tuhannya? Enak makanannya. Kebenaran itu ada masakan Manado. Waduh, masakan Manadonya enak daripada firman.
ini luar biasa. Ini enggak di sini, enggak di sini. Di Jemaat Solo waktu saya kebenaran bawa firman, enggak di sini baik-baik. Nanti saya enggak diundang kalau sini. Oke. Apa yang harus dilakukan kita sebagai jemaat Allah? Jemaat GPD Siloam Family untuk menggambarkan sikap yang benar dan memberi pekerjaan kerajaan Allah, menerapkan 1 Tawarik 29, membangun bait suci Allah. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kesukaan dan komitmen kepada Allah. Ayat 3 saya baca. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Luar biasa, komitmen. Ya, dia cinta kepada rumah Tuhan, dia cinta kepada Allah, dia ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan bagi pekerjaan Tuhan. Apa yang kurang dari rumah Tuhan? Bapak Ibu tinggal lihat. Kalau saya lihat sound system oke, keren. Apa yang kita lihat? Apa yang dibutuhkan dalam membangun, mendorong, atau membangkitkan supaya Mezbah Allah ini betul-betul memuliakan Tuhan? Apa Tuhan bilang? Berikan emas dan perak. Dia berikan emas dan perak kepunyaan. Ya kita nggak bukan berarti lantas saya ajarkan Bapak Ibu sekarang sampai rumah ada emas, anting, semua datang Pak Gembala, Pak ini emasku. Bisa nggak kayak begitu Pak Hans? Oh bisa, nggak masalah. Asalkan rela. Itu dulu. Ini cuma kalung saya satu-satunya. Asal rela. Makanya saya katakan tadi itu rela, ikhlas hati. Saya ingin supaya rumah Tuhan ini semakin ini kita nabung Pak. Ayo Pak, berkomitmen. Saya akan taruh celengan saya di rumah 1 tahun saya taruh, nanti buat saya serahkan kepada pekerjaan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dia memberikan kepada pengerja-pengerjanya dan kepada jemaatnya, kepada masyarakatnya, rakyatnya dalam membangun Mezbah. Ayat yang ke-17 saya baca. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati, berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya. Ini saya baca kalimat ini luar biasa Daud. Bagaimana Daud itu mengajarkan kepada jemaatnya, kepada rakyatnya, semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Saya pernah dapat cerita waktu saya pelayanan di Solo. Ada satu ibu-ibu janda. Karena mungkin dia lihat gerejanya ini masih berpindah-pindah dalam beribadah. Akhirnya dia memberikan rumahnya untuk Mezbah Allah. Rumahnya untuk Mezbah Allah diberikan sama Bapak Gembala. Saya berikan rumah saya, dirikan Mezbah Allah. Saya akan pindah ke anak saya, dan ini sertifikat rumahnya, bangun Mezbah Allah. Dia berikan keseluruhan miliknya untuk pekerjaan Tuhan. Dan dia nggak bawa apa-apa. Dia pergi ke rumah anaknya, dia ikut di rumah anaknya. Walaupun anaknya nggak ada yang setuju, tapi karena rumah itu atas nama dia sendiri, ibu ini, dia berikan.
buat mesbah Allah, didirikanlah gereja di tempat itu. Walaupun penuh dengan izin-izinnya, tapi minimum tanah dan bangunan tinggal direnovasi. Karena gereja itu tadinya berpindah-pindah, jadi kayak rumah ke rumah, ibadahnya pindah-pindah. Karena gembalanya belum mampu. Gembala mengajak jemaatnya, Tuhan ketuk hati seorang janda. Luar biasa. Nah, ini yang dikatakan di pasal 17. Ya, dia berikan semuanya untuk pekerjaan Tuhan dengan tulus ikhlas. Amin. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Jemaat Siloam, kesediaan untuk mempersembahkan diri dan milik kita kepada Allah. Saya masih muda, saya belum kerja, saya belum punya penghasilan. Mempersembahkan kepada pekerjaan Tuhan bukan hanya dengan uang. Tenagamu, pikiranmu, berikan buat engkau muda, belum punya penghasilan, berikan hatimu untuk pekerjaan, bantu pekerjaan Tuhan. Itu kesediaan mempersembahkan milik kita kepada Allah. Milik itu bukan hanya harus berupa uang. Anak muda yang belum bekerja, berikan hatimu kepada Tuhan, bantu pekerjaan Tuhan. Bila perlu, harus, misalkan ini saya lihat pemudanya ada beberapa, bikin kebaktian pemuda, bikin kebaktian remaja. Dimulai dari mana? Remaja-remaja yang ada. Pemuda sekolah minggu, mengajar sekolah minggu itu sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Amin. Amin, anak muda. Amin. Anak mudanya pada kurang bersemangat. Jangan, anak muda itu nggak boleh nggak semangat. Orang tua saja yang sudah berusia sudah 50 atau 60 semangat, anak mudanya nyender-nyender. Nah, kalau ngomong gue nggak ngerti lah. Gue baru teler kemarin. Ya, hati-hati. Saat firman Tuhan disampaikan, iblis latang ke telinga kita. Ya, iblis nggak mengganggu kita, mengganggu orang-orang yang udah nggak usah denger. Dia mah cuma ngomong doang itu mah. Nah, ini repot nih. Ya. Pokoknya iblis yang mengganggu begini itu harus ditengking dalam nama Yesus. Ya, anak muda ya, remaja. Saya akan bacakan ayat 5. Ini saya lagi ngelawan suara, ngelawan. Masih kedengaran ya suaranya? Masih ya? Untung saya orang Batak. Kalau orang Jawa kalah suaranya. Ayat 5, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Ya. Dengan rela hati. Ya. Di ayat 5 ini Daud menantang, Allah menantang, siapa yang rela memberikan buat kerjaan. Kemudian ayat yang ke-6, lalu para kepala puak itu suku, dan para kepala suku Israel, dan para kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaan, dilibatkan untuk membantu pekerjaan tuh. Bayangkan, kepala sukunya ikut terlibat, pasukan 1000 ikut terlibat, pasukan 100 ikut terlibat. Ya. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh GPD Siloam? Kita jemaat GPD Siloam, sukacita yang timbul dari memberi dengan suka rela. Sekali lagi, dengan suka rela. Ya, itu ada di pasal
Yang ke-9, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud dengan bersukacita. Ya. Jadi memberi dengan sukacita, ya. Rela, tulus, ikhlas. Yang keempat, pengakuan bahwa apa yang kita peroleh berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang manusia kalau sudah kena cobaan, dia baru ingat Tuhan. Baru ingat Tuhan. Ada satu cerita yang saya pernah dengar dari pelayanan kami. Jemaat ini kaya, tapi waktu memberi buat bantu pekerjaan Tuhan, dia kayaknya berat sekali. Suatu saat dia kena musibah, ya, sampai dia masuk ruang ICU, kena kanker hati. Bayangkan, kanker hati sudah stadium 4. Nafasnya itu sudah pakai oksigen. Bayangkan, saya nggak lihat peralatan yang lain. Saya mau lihat peralatan yang namanya oksigen. Nah, oksigen itu kan udah rata. Bisa kita bayangkan, kita sekarang bisa bernapas ini karena kemuliaan Tuhan, betul? Coba bayangkan orang yang ada di ICU, dia oksigen. Satu tabung itu harganya lumayan loh. Tabungnya segini, dia hirup. Saya sempat tanya sama dokter, kenapa si bapak ini dikasih tabung? Dia perlu udara, menghirup udara oksigen karena nafasnya susah. Bayangkan. Saya membayangkan kalau misalkan kita kemana-mana pakai tabung oksigen, ada nanti SPBU khusus tabung oksigen, ngisi ulang. Kalau diisi ulang, sekali ngisi 100.000, kira-kira gimana? Napasnya mungkin irit-irit. Oh ya bahaya, habis nanti kan. Ya mudah-mudahan kita nggak akan terjadi perang nuklir. Kalau perang nuklir terjadi, udara sudah tidak ini, kita harus pakai oksigen. Begitu pakai oksigen habis, diisi, bayar. Masker itu, saya kalau pakai masker, itu kenapa? Kalau dibuat gini, betul nggak? Ya tapi untuk sementara pandemi ini pakai. Artinya kalau kita tutup, oksigen kita terhambat. Tapi kalau dibuka, enak. Masakan yang berbau jengkol pete enak. Coba kalau ditutup dulu. Mana enak? Ayo, masakan mana dulu? Masakan apa? Mana enak? Enak rasanya. Pedas kan? Sampai ditutup ini. Wih, aduh. Ya? Jadi artinya Tuhan sudah memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Kita harus syukuri, Bapak Ibu. Jangan bersyukur-syukur, saya susah, hidup saya begini. Semua harus disyukuri. Karena Tuhan memberikan itu kepada kita semua gratis. Pengorbanan Tuhan di kayu salib, coba. Kalau dia nggak berkorban di kayu salib, hancur kita semua. Yesus nggak bangkit, nggak ada kita. Saya nggak mau percaya sama Kristus kalau Yesus nggak bangkit. Ngapain? Percaya sama orang yang mati nggak bangkit. Karena dia bangkit, makanya saya percaya. Ya? Nggak ada. Kita cari di mana saja, tidak ada yang bangkit. Mati semua. Ya. Oke, kita lanjut. Yang keempat tadi adalah pengakuan.
bagian dalam maksud tukar Allah. Maksudnya apa? Kita baca ayat 13. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segalanya dan dari tangan mula sendiri persembahan ini kami berikan kepadamu. Berarti semua berasal dari Tuhan. Bapak Ibu sekarang punya duit dari mana? Dari Tuhan. Bapak Ibu punya motor dari mana? Dari Tuhan. Punya handphone, punya jam tangan, itu handphonenya gonta ganti, ada 5 handphone. Punya siapa? Milik Tuhan. Kembalikan semuanya kepada milik. Amin. Amin. Luar biasa. Ya. Ayat 15. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya. Tuhan mengatakan adalah bahwa semua mulai daripada Musa, Abraham, Ishak, Yakub, ya, sudah mengajarkan itu kepada kita. Yang keenam, motivasi pemberi yang muncul dari hati yang tulus dan hidup yang benar. Ya, ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Ya, tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya, sukacita. Yang terakhir, yang ketujuh, doa bahwa Allah berkenan untuk terus mengarahkan hati kita kepada kesetiaan kokoh kepada Dia dan pekerjaannya di. Kita harus tahu bahwa mesbah Allah didirikan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bawa orang, ajak orang untuk supaya kita bersekutu di dalam rumah. Nah, maka dikatakan adalah mengarahkan hati untuk Tuhan, memberikan hati buat pekerjaan Tuhan. Amin. Saya tutup firman Tuhan siang hari ini dengan satu cerita. Ada satu cerita di pulau terpencil hiduplah seorang petani. Petani ini bicara, suaminya ini bicara kepada istrinya. Dia katakan begini, Mae atau Yayang gitu ya. Kalau istri kan bebas ya. Kalau saya panggil istri saya ini nggak boleh panggil nama, selalu saya panggil sayang gitu. Tapi saya singkat biar nggak terkesan kayak ABG. Saya panggil Yang. Dari dulu kita gitu. Ya, saya bilang Mae, ya, saya pakai bahasa Jawa Mae. Saya keinginan dia ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Petani ini punya keinginan ingin memberi buat pekerjaan. Jadi dia minta izin istrinya. Kalau kita ada rezeki, kita berikan buat pekerjaan Tuhan. Kebenaran petani ini memiliki ternak. Mereka memiliki seekor sapi yang mana betinanya sedang mengandung. Dan beberapa minggu ke depan dia akan melahirkan anak sapi. Kemudian suami istri ini bilang, waktu mengelus perut betina sapi, dia bilang, kalau nanti anak sapi ini lahir, kemudian besar, kita persembahkan sapi ini buat pekerjaan. Itu ikrar kita. Ya. Jadi kalau nanti lahir anak sapi ini kemudian besar, kita berikan anak sapi ini buat pekerjaan.
Singkat cerita, lahirlah anak sapi ini. Tapi kaget, waktu lahir ternyata betina sapi ini melahirkan 2 sapi. Wah, biasanya kan 1 ya, 2 lahir anaknya. Kaget, gitu, 2. Wah, mereka bersyukur karena 2 anak sapi lahir. Kemudian suami istri ini berunding sama istrinya, Mae, nanti kita kasih buat Tuhan yang mana nih? Lihat ya, tadi bahasanya kalau anak sapi lahir, kita kasih buat pekerjaan. Alhasil anak sapinya lahir 2. Dia ngomong sama istrinya, nanti kita kasih yang mana ya buat Tuhan. Kemudian istrinya bilang begini, nanti ajalah kalau sudah besar. Kalau nanti sudah agak besar kita jual agak mahal. Bener juga sih. Oh, masa anak sapi masih kecil dijual kan juga murah harganya ya. Udah agak besar ya, remaja atau pemuda lah gitu ya, pasti mahal harganya. Oke, setuju. Singkat cerita, sapi ini jadi besar. Dua-duanya besar. Tapi di masa itu terjadilah satu serangan penyakit hama kepada hewan. Dari 2 sapi ini mati 1. Mati 1, tinggal 1. Mati 1. Waktu mati 1, si petani ini datang ke kandang sapi. Bingung dia, kok mati ya? Wah, akhirnya dia kasih kabar sama istrinya, Mae, sapi Tuhan mati. Hah? Mae, sapi Tuhan mati 1. Istrinya bingung. Loh, sejak kapan kamu tentukan mana yang buat Tuhan, mana yang bukan buat Tuhan? Ini manusia kalau sudah diberkati begini nih. Oh, kamu bisa tentukan kalau itu sapi Tuhan? Iya, waktu saya lihat sapi itu menjelang sudah mati, saya bilang, ini sapi Tuhan. Jadi sapi Tuhan yang sudah mati itu sapi Tuhan. Istrinya bingung. Ya, tapi karena dia istri, tunduk sama suami. Oh, berarti Pak E sudah menentukan yang mati itu sapi Tuhan. Berarti yang hidup sapi siapa? Ya, ini sapi Tuhan yang mati. Loh, itu nggak diberikan sama Tuhan? Ya enggak, kan kita sudah tentukan. Hanya 1 buat Tuhan. Seringkali kita melakukan seperti ini. Seringkali kita selalu menakar-nakar mana buat Tuhan. Giliran kita dapat sesuatu, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kalau saya diberkati pekerjaan saya akan berikan sesuatu buat pekerjaan. Tuhan kasih bonus gede. Pada saat itu Anda jual rumah, dapat bonus. Bukan hanya 2,5%. Pemilik rumah kasih 15%. Dapat gede. Sampai rumah bingung naruh di uangnya, ditaruh di kasur, mana buat Tuhan? Kan saya minta 2,5, dikasih 15%. Sering kali. Makanya jangan heran, banyak yang ke gereja rajin ini justru yang uang-uang bukan warna merah, warna biru. Warna bagusnya ditaruh di rumah. Ini nggak di sini, di Solo. Ini baik. Sekarang kita mau berikrar kepada Tuhan. Haruskah kita berikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan? Amin. Gereja ini, gembala GPD Siwa, butuh dukungan Bapak Ibu, saudara.
Sekali lagi, ini nggak ada pesan-pesan dari gembala yang nyuruh saya bawa, enggak. Demi Tuhan nggak ada. Tuhan yang suruh saya bawakan. Saya dengan istri hidup dengan iman. Kami nggak pernah sedikit pun tidak memberi membantu pekerjaan Tuhan. Anak saya kalau yang sekarang itu 3. Di Jogja anak saya ada 23 orang yang harus setiap bulan kami bantu pembiayaan uang sekolah mereka. Karena kita punya yayasan Garam Dunia. Yayasan Garam Dunia ini adalah anak-anak yang dikirim dari Mentawai ke Jogja yang mereka putus sekolah. Jadi di Mentawai sana yang terpencil untuk mereka masuk sekolah SMA itu mereka harus masuk Muslim. Ya katanya. Kalau Kristen susah, harus Muslim. Nah, maka orang-orang tua mereka ngirim ke kita. Ya, ngirim, kita didik dan kita biayai. 23 orang. Pandemi COVID ini sudah sejak bulan Februari. Saya sama istri bilang, luar biasa pencobaan Tuhan kepada kita. Betul. Bisnis saya juga lagi nggak bagus. Pekerjaan saya juga terimbas dengan pandemi COVID. Ya, tapi apa yang sudah kita ikrarkan tetap kita beri kepada Tuhan. Terkadang uang yang kita terima, gimana ini? Prioritaskan kepada anak-anak yang kita sudah dukung pendidikan. Apakah saya dan saudara mau seperti itu? Apa yang kita miliki untuk membantu pekerjaan? Amin, saudara? Amin. Kita tunduk. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas segala kebaikan Tuhan, atas segala limpah rahmat Tuhan. Tuhan sudah perintahkan hamba membawakan tentang firman Tuhan pada pagi hari. Tuhan Yesus, apa yang sudah disampaikan biarlah dicerna oleh jemaat-Mu menjadi satu berkat buat mereka. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini